Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali teman-teman di channel Manusia Setengah Cikuadrat. Ya, gimana kabarnya teman-teman? Semoga baik selalu ya. Semoga selalu sehat dan diberkahi kayak gitu. Nah, jangan lupa nih kalian selalu cuci tangan, kemudian pakai masker kayak gitu ya. Nah, apalagi pas keluar-keluar rumah itu wajib banget sih kalau pakai masker, apalagi pas ketemu mantan. Ya biar mantan nggak notice kalau itu tuh kita gitu ya. Oke lah, kita langsung aja ke Python Dictionary. Jadi, struktur data dalam Python kan ada yang namanya list, kemudian set, tuple, lah yang terakhir ini ada dictionaries. Dictionary sendiri itu sangat berbeda dengan yang lainnya karena dia punya keunikan, yaitu adanya key dan value. Jadi misalkan si set, tipe, dan tuple kan langsung aja tuh isi-isinya, item-itemnya, elemennya. Tapi kalau di dictionary, item itu terdapat atau terdiri dari dua jenis tadi, ya key dan value. Tapi penulisannya pakai ini ya, kurung kurawa atau kurung keriting sama kayak set, cuma ada nama key-nya, kemudian titik dua, baru value kalian, kayak gitu. Nah, si value-nya sendiri bisa macam-macam sih. Dia bisa pakai integer, kemudian boolean atau string, ya bebas saja, bebas merdeka. Kemudian dia tidak bisa duplicate. Nah, jadi kayak si set ya, dia itu nggak bisa diduplikat. Misalkan ada brand, model, kemudian ada key bernama year atau tahun yang double. Nah, maka yang di atasnya ini akan ke rewrite, ke overwrite ya. Pokoknya dia akan ditimpa. Jadi yang akan tercetak adalah 2020. Nah, kayak gitu ya. Yang 1964 nggak dianggap. Nah, kemudian ada panjangnya. Jadi kayaknya ada tiga ya, kalau nggak salah ini ada brand, model, dan year. Ada tiga item lah intinya. Maka akan ke print panjangnya 3, yaitu. Kemudian ada bisa juga ya, tadi saya bilang kan ada bisa integer, kemudian ada boolean, ada string, dan bahkan dia bisa lebih dari satu value untuk si key, untuk si value-nya, sorry. Jadi si value sendiri itu bisa lebih dari satu elemen. Misalkan red, white, blue. Ya, misalkan kalian punya toko sepatu ya, merek Nike. Boleh nggak sih saya sebut merek sebenarnya? Nah, Nike kan bisa ada warna merah, putih, biru. Jadi nggak hanya satu stok misalkan ya. Makanya kita fleksibel aja pakai dictionary. Dia bisa menampung lebih dari satu juga kayak itu. Aksesnya gimana? Jadi aksesnya itu sendiri kan kita tahu ya, dictionary itu unorder. Nah, karena unorder kita bisa sebutkan aja tuh key-nya aja daripada pakai indeks-indeksan kan ya. Kita sebutnya pakai key. Jadi ada dua cara. Yang pertama pakai nama dictionary kalian kemudian kurung siku. Nah, kemudian baru nama key kalian atau nama dictionary kalian kemudian di .get. Nah, habis di .get kalian bisa pakai kurung biasa, round bracket kayak gitu. Nah, kemudian kita juga bisa ngeprint apa aja case kita atau kata kunci kita ya, misalkan kayak itu. Ya, tinggal di nama dictionary kalian, kemudian di .case. Kalau kalian pengen ngeprintnya value-nya bukan si key-nya, ya tinggal nama dictionary kalian .value. Apabila kalian pengen ngeprint dua-duanya, antara pair, antara key dan value, ya kalian tinggal .item. Ini akan ngeprint dua-duanya. Kemudian kita akan melihat apakah ada suatu key dalam suatu dictionary kita. Ya tinggal di if nama key kita, in nama dictionary kita. Nah, kalau kita nggak kasih fungsi-fungsi kayak gini kan biasanya kita ke printnya itu true gitu ya. Nah, tapi karena kita kasih fungsi if, lah kemudian kasih fungsi print, maka ketika ada key bernama model di dalam dictionary kita, disdict, maka dia akan ke print yes, model is one of the keys in the disdict dictionary kayak gitu. Ya pasti dia akan ke print karena memang ada. Kemudian ada yang namanya change dictionary. Nah, change dictionary item maksud saya. Nah, karena dictionary sendiri itu changeable atau bisa diubah-ubah, maka kita bisa lakukan nama dictionary kita, kemudian dikurung siku, terus nama key kita, kemudian sama dengan kan apa. Misalkan kita punya brand, model, dan year. Nah, year-nya ini yang kita mau ganti nilainya dari 1964 menjadi 2018. Nah, kita bisa pakai yang kurung siku kayak gini atau .update. Jadi nama dictionary kalian setelah itu di .update. Nah, habis itu baru pasangan antara key dan value. Nah, kalau saya sih mungkin kalau pribadi ya prefer yang atas karena lebih ringkas dan mudah. Nah, selanjutnya ada add atau penambahan.
Kalau adding ini dia kayak ini sih, kayak change, perubahan. Tapi kalau change itu ya dia menyebutkan sebuah key yang sudah ada, year. Jadi yang diubah tahun. Tapi kalau add, dia menyebutkan sesuatu yang belum ada. Misalkan ada brand, model, dan year, key-nya. Nah, kita mau nambahkan key color. Color ya. Colornya sendiri misalkan merah kayak itu. Ya tinggal nama dictionary kalian sama persis penulisannya pakai kurung siku kayak yang update tadi. Kayak yang update. Kayak yang apa tadi? Iya ya, update ya. Yang perubahan ya. Nah, jadi tinggal di kurung siku kayak itu, kemudian nama value kalian. Nah, tadi kalau misalkan pakai .update, ya kalian bisa pakai dictionary.update kemudian pakai kurung biasa, tapi setelah di dalam kurung biasa itu ada kurung Kurawa, kemudian antara pasangan key dan value. Nah, menurut saya ini agak ribet ya. Kalau saya lebih sarankan yang atas kayak gitu, tapi terserah kalian juga. Kemudian ada remove, kita pengen hapus, kita pakai .pop, nama dictionary kalian ya. Kemudian di .pop, bukan .rock atau reggae. Nah, di sini kita nama key-nya itu misalkan model yang mau dihapus ya tinggal tulis model, kalau pengen year ya year kayak gitu ya, tinggal sesuaikan aja. Nah, cara yang kedua kita gunakan pop item. Tapi kalau pop item sendiri itu, nah ini ya, remove the last insert item. Jadi yang terakhir yang akan dihapus. Tapi untuk tipe Python yang sebelum 3.7 nanti akan acak hapusnya. Nah, karena keacakan ini atau enggak kefleksibelannya itu, maka saya sarankan lebih pakai yang .pop ya, karena kita bisa definisikan pengen yang mana yang mau dihapus. Kemudian ada yang selanjutnya itu delete. Dia pakai del ya. Jadi dengan delete juga sama, kita tinggal nyebutkan nama dictionary kita, kemudian di dalam kurung sikunya nama key kita yang ingin dihapus. Tapi kalian harus hati-hati ya, ketika kalian mau mendelete suatu isian atau key value, ya kalian harus menuliskan nama key-nya. Apabila kalian cuma del disdict kayak gini ya, tanpa menyebutkan nama key-nya, maka akan dihapuskan keseluruhan si dictionary-nya. Jadi ketika di print udah error karena udah nggak ada dictionary tersebut. Nah, kalau kalian pengen menghapus keseluruhan ini isinya gimana dong? Kan nggak bisa delete. Ya berarti pakainya nama dictionary kalian .clear kayak gitu. Nah, nanti menjadi sebuah dictionary kosong. Kemudian looping. Nah, di looping dictionary sendiri, kalian akan ada dua, bahkan ada tiga ya. Looping pada key-nya, looping pada value-nya, dan looping pada itemnya. Item itu ya key dan value dua-duanya. Pertama kita belajar untuk key-nya. Kalau untuk kata kuncinya, key-nya sendiri tinggal for x in this dict. Langsung aja gitu, kayak set atau list atau tuple gitu langsungan. Nanti dia akan ngeprint cuma key-nya. Nah, atau kalian juga bisa for x in nama dictionary kalian .case. Jadi didefinisikan kalian maunya ngeprint yang key-nya. Nah, itu dua cara untuk ngeprint key, tapi kalau kita mau ngeprint value, ya pakainya for x in this dict. Nah, itu kalau berhenti sampai di situ ya nanti kalian ngeprintnya cuma apa namanya? Key-nya. Tapi di sini printnya this dict kurung siku x. Jadi x-nya sendiri itu nanti adalah value-nya gitu ya. Sebenarnya kalian akan ini key-nya sih. Jadi nama disdik kemudian key-nya apa. Nanti yang keprint adalah value-nya. Nah, cara yang kedua ini lebih gampang dipahami karena tinggal for x in nama dictionary kalian dot value. Jadi kita definisikan kita mau ngeprintnya value bukan si key itu. Nah, kalau kalian mau ngeprint keduanya baik itu value maupun key-nya ya kalian pakai item. Jadi for x, y in disdict.item. Kenapa 2 x, y? Ya karena tadi ada pasang-pasangannya itu ya. Yang nggak ada pasangannya kan kamu ya. Kemudian ada copy. Jadi misalkan kita punya dictionary disdict, kemudian juga punya dictionary yang kedua pengennya itu mydict. Nah, kalau kita mydict sama dengan disdict gitu aja, nanti akan menjadi ketika ada perubahan miliknya mydict, nanti disdict juga akan keubah gitu ya. Jadi nggak bagus lah. Mendingan kalian pakai .copy. Nah, dengan .copy ini, maka kalian akan punya dictionary yang isinya sama dengan sesuatu dictionary yang kita copy gitu ya, kopas gitu ya. Nah, jadi selain pakai nama dictionary.copy, kalian juga bisa pakai sebutkan dict kayak gitu ya, dictionary. Kemudian di dalam kurung nama dictionary kalian yang sudah ada sebelumnya. Itu sama, itu dua caranya. Kemudian ada yang namanya, ini terakhir kayaknya,
nested dictionary. Jadi nested dictionary itu ada dictionary di dalam dictionary. Wah, gimana tuh? Kayak apa ya? Ada dictionary child 1, child 2, child 3 gitu ya. Kadang kan kita punya misalkan dictionary nama anggota kelas. Kemudian nama anggota kelas itu ada dictionary lagi. Misalkan Tono, Budi, Anto, Rio kayak gitu ya. Jadi ada dictionary di dalam dictionary. Nah, cara yang pertama kalian bisa langsungan kasih dictionary, kemudian di dalamnya langsung tulis anak dari dictionary-nya. Atau kalian bisa, cara yang kedua itu sebutkan dulu uh, apa ya, macam-macam dictionary anaknya. Habis itu kalian bisa gabung dengan cara seperti ini. Kita nggak usah ngulangi lagi. Langsung child 1 itu isinya ya ini, kayak gitu ya. Child 2 itu ya isinya ini, child 3 ya isinya ini, kayak gitu. Ya sama aja sih, cuma beda penulisan dikit aja. Hasilnya sama. Oke, mungkin cukup sekian. Semoga bermanfaat. Semoga bisa menginspirasi. Menginspirasi apanya ya? Ya, yang penting semoga bisa diambil ilmunya dan kalian paham lah. Oke, see you next time. Bye-bye. Assalamualaikum.